Hai adik-adik, kembali lagi tentunya dengan RPG, rekomendasi populer channel. Ya, kita masih melanjutkan materi kita ya. Kita masih melanjutkan pembelajaran kita di tema 8 kelas 1, tentunya di subtema 2 yaitu kemarau. Mari kita di pembelajaran 4. Oke, baiklah. Ayo menari. Hari menjelang sore, Udin mengajak teman-teman bermain bersama. Udin bermain di sungai dekat rumah Edo. Saat musim kemarau, air sungai menjadi dangkal. Tinggi airnya sebetis Edo. Ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai. Oke, stop dulu. Kenapa ayah Edo mengizinkan mereka bermain di sungai pada saat dangkal? Dangkal itu pada saat airnya itu surut ya. Dangkal itu artinya lebih sedikit, bukan pada saat musim airnya banyak kayak gitu ya, musim penghujan ya. Kenapa? Alasannya kita baca dulu sebelum mendengar alasannya. Jika tidak dangkal, mereka dilarang bermain sendiri. Nah, itu dia, dilarang bermain sendiri. Karena jawabannya karena berbahaya. Kalau dalam kondisi airnya itu banyak, dalam ya, airnya dalam atau banyak, berbahaya karena ini arusnya deras ya. Mereka dilarang bermain sendiri ya. Untuk bermain bersama saja itu harus diawasi ya, apalagi kalau bermain sendiri sangat berbahaya karena arusnya deras. Atau kalau tidak bisa berenang walaupun tidak arusnya deras, itu berbahaya kalau kondisi airnya dalam ya. Oke, kita lanjut. Dalam perjalanan mereka bertemu dengan Dayu. Dayu hendak menjemput Lani dan Siti. Dayu dan teman-teman akan menari di balai desa. Dayu ini cewek ya. Oke, ini Dayu. Ini mereka, ada Udin, ada Edo ya. Mereka bermain. Oke, kita lihat dulu sini ada Udin, Benny dan Edo. Mereka bertiga tadi. Ayo membaca. Udin, Benny dan Edo sampai di sungai. Ya. Mula-mula mereka berdiri berjajar di pinggir sungai. Berjajar. Sambil berdiri mereka berjalan di tempat. Ini berjalan di tempat. Kemudian kaki mereka menjadi basah, ya, basah kakinya. Setelah itu mereka jongkok. Ya, lalu duduk. Mereka duduk. Saat duduk mereka bermain oper bola. Ini mereka duduk dan bermain oper bola. Ya. Udin mengoper bola ke Benny. Benny lalu mengoper bola ke Edo. Mereka saling oper nih. Kemudian Udin dan teman-teman sangat senang beraktivitas air ya. Aktivitas air pada apa yang kamu suka, maksudnya ya. Aktivitas air apa yang kamu sukai? Jadi dia bertanya pada kalian ini, aktivitas apa yang kalian sukai gitu. Ya, bisa berenang, bisa menyelam, lomba menyelam ya, lomba berenang, bisa kegiatan yang lain lah di air ya. Lakukan bersama teman-temanmu katanya. Oke. Kita lihat di sini lagi. Aktivitas air Udin dan teman-teman telah selesai. Mereka duduk di pinggir sungai. Mereka duduk sambil merasakan sejuknya angin pada sore hari. Mereka menikmati cerahnya cuaca pada musim kemarau. Mereka pun bercakap-cakap. Bercakap-cakap itu ngomong ya, berbicara ya, ngobrol. Kita lihat di sini percakapan mereka. Permainan air tadi sangat menyenangkan. Terima kasih Udin sudah mengajak kami bermain bersama. Oke, kata si ini ya. Betul, sangat asik bermain air. Kamu hebat Udin. Jalanmu sangat cepat sehingga menang lomba katanya. Ayo kita bermain bersama lagi. Ini kayaknya kalimat pujian ya. Terima kasih Udin sudah mengajak kami bermain bersama. Ini ucapan terima kasih. Kemudian kamu hebat Udin di sini ya. Jalanmu sangat cepat. Ini adalah kalimat pujian. Di sini kita lihat terima kasih kembali Benny. Terima kasih sudah memujiku. Kan kalimat pujian benar kan? Ayo besok kita bermain bola. Mereka ingin bermain bola lagi besok.
Oke, di sini kalian ayo menulis katanya. Belajar menulis. Cuaca pada musim kemarau sangat cerah. Ajak temanmu bermain bersama. Menikmati caranya musim kemarau bersama teman-temanmu. Amati gambar, tulis kalimat ajakan. Lihat contoh kalimatnya. Kalian disuruh belajar membuat kalimat ajakan. Lihat di sini. Ayo kita bermain air Edo. Mereka kan di air nih. Sehingga kalimatnya ayo kita bermain air Edo. Gitu. Kan ajakan, ayo, ada ayonya gitu. Kemudian ini mereka bermain petak umpet. Ya. Bisa kita buat kalimatnya ayo bermain petak umpet atau ayo bermain petak umpet, atau kalimatnya boleh kayak gini juga. Mari ya, ada kalimat mari gitu. Di sana deh. Atau ya, mari bermain petak umpet bersama. Nah, kayak gitu ya, ajakan kita buat ini karena seru deh, karena ajakan. Kemudian ada gambar lagi, bermain bola. Bisa kalian buat kalimatnya itu ayo bermain bola, ayo bermain bola Doni. Nah, kayak gitu ya, bisa ya. Atau kayak gini, mari kita bermain bola bersama. Kita bermain bola bersama, itu kan bisa. Atau kalimat-kalimat yang lain, ayo bermain bola bersama, kayak gitu kan. Atau ayo kita pergi bermain bola, bisa juga, sesuka hati kalian. Yang penting ada ajakan itu, simbolnya bisa dengan ayo, bisa dengan mari, kayak gitu ya. Kemudian ayo menari, ini kan ajakan ayo menari. Sore hari pada musim kemarau udara sangat cerah. Dayu menjemput Lani dan Siti. Dayu mengajak Lani dan Siti ke balai desa. Mereka akan menari bersama semua teman. Oke. Ini Dayu. Dia menjemput ini ya, Lani dan Siti. Oke. Sekarang mereka menari nih. Di sini. Kita lihat dulu kalimat di atasnya apa. Ayo menari. Mari menari, tirukan gerakan burung. Menari mengikuti irama lagu. Ingat, menari itu mengikuti irama lagu ya. Temponya ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Kayak itu, balik lagi 1 ya. Rata-rata ketukannya 4 ya, 4/4 ya. Oke, rentangkan semua tanganmu bagaikan sayap burung. Oke, ini ya, gunakan selendang ya. Ayunkan ke atas dan ke bawah. Berputarlah berkeliling seperti lingkaran, gelengkan kepala lalu angkungkan seperti burung yang mencari makan. Jadi mereka ini menari tari burung ya. Itu. Oke, itu saja di pembelajaran 4 ya. Nanti kita lanjut lagi di pembelajaran 5 pada video yang berikutnya. Terima kasih, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat walaupun di rumah ya. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi tentunya dengan RPG, rekomendasi populer channel. Ya, kita masih membahas tentang pembelajaran ya. Pembelajaran tema 8 kelas 1, tentunya di subtema 2. Kemarau. Kita masuk saja di pembelajaran 5. Oke, ayo berlatih. Ini ajakan kembali, kalimat kembali, ajakan yang sudah kita pelajari di pembelajaran 4 ya, kalimat ajakan. Kita lihat di sini. Mari bermain membuat kalimat. Nah, kalian disuruh membuat kalimat. Kita lihat dulu ini contohnya.
Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Menyebut katanya lalu menggunakan dalam sebuah kalimat. Kayak gitu, kita lihat contohnya di sini. Ups. Buatlah kalimat ajakan dari kata air. Kata si ini Lani ya, apa Dayu? Lani ya mungkin aja. Kemudian saya tahu kalimatnya, kata si ini ya. Si siapa nih? Edo apa? Ayo kita bermain air. Kan kalimatnya katanya air. Ayo kita bermain air. Atau bisa juga kalimat seperti ini. Mari menjaga sumber air bersih. Ada katanya, ada kata mari, kata kuncinya, ada kata ayo. Inilah sebuah kalimat ajakan ya. Senangnya bermain bersama teman. Ajak temanmu bermain bersama. Oke. Sudah terbayang belum nih kalimat ajakan? Ya, kalau belum bisa kalian buka di pembelajaran 4 ya. Contoh yang ini, yang sebelumnya. Lihat ini, Lani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Tunjukkan gambarnya, lalu buatlah kalimatnya. Kita lihat ini kalimatnya, ada mereka bertiga. Mungkin ada Edo, ada Benny ya, dan ada Udin. Kita lihat di sini, buatlah kalimat dari ajakan dari gambar ini. Kalimatku, ayo kita belajar menari. Kemudian kata si Siti, mari kita menari bersama-sama. Oke, bisa? Atau buatlah kalimat dari kata apa ya? Belajar. Kalimat belajar, kalau kita buat dari kalimat belajar, misalnya katanya belajar ya. Belajar. Maka kalimat ini bisa menjadi kalimat ajakan. Ayo kita belajar bersama. Atau kata kuncinya ini kan ayo nih. Kita buat kalimat jangan gunakan ayo. Kita buat kalimat kata kuncinya mari. Ya. Mari belajar bersama. Kayak gitu ya, boleh. Jadi ini salah satu contoh, dan bisa kalimat kata-kata yang lain, belajar atau kalimatnya gitar ya, bermain gitar artinya itu, atau kalimatnya yang lain lah, berlari, olahraga, bisa olahraga bersama dan sebagainya. Bisakah kamu melakukannya? Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Tentu bisa, bukan? Membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Pasti bisa. Lakukan bersama teman-temanmu, lakukan secara bergantian. Oke. Lagi ini, ayo membaca. Ajakan untuk membaca. Setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Ini di pembelajaran 2 ya, menimbang benda ini. Kalian lihat video di pembelajaran 2 ya. Nanti kalian boleh lihat di deskripsi video ini. Kalian lihat itu video yang pembelajaran 2 ya. Menimbang benda ya, mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Ingat, tidak baku itu artinya tidak ada satuan ukurnya ya. Atau ya kita buat sederhana lah kayak gitu ya. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Benny. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangannya. Ingat penggaris kemarin itu ya. Penggaris kemarin itu dia diletakkan di tengah ya. Tengah seperti ini penggarisnya. Aduh. Ya, di tengah-tengah sini ada balok. Ya, diletakkan balok di situ. Oke. Jadi diletakkan balok. Jadi untuk apa namanya tuh? Keseimbangannya di sini diletakkan piring ya. Diletakkan piring. Masing-masing piring ini diisi dengan satuan untuk alat ukur lah ya. Di sini barang yang ingin diukur, di sini itu alat ukurnya. Misalnya kelereng tuh.
kelereng ada berapa butir diletakkan. Di sini misalnya kita letakkan buku, otomatis di sini kita letakkan agar ini seimbang ya, kita letakkan beberapa kelereng sehingga kita bisa menghitungnya. Kalau berat buku itu mempunyai berapa kelereng, misalnya ada 9 kelereng berat buku tulis kayak itu, berat buku gambar misalnya ada 15 kelereng yaitu ya. Artinya kita belajar keseimbangannya ya. Oke, kita lihat di sini. Dayu menimbang benda dengan penggaris, inilah hasil timbangannya. Nama bendanya itu bola bengkel, ada beratnya itu menghasilkan 6 butir kelereng. Terus gantungan kunci itu menghasilkan 2 butir kelereng, penghapus itu menghasilkan 1 butir kelereng. Artinya di sini bola bengkel itu lebih berat dibandingkan gantungan kunci, apalagi penghapus. Yang paling ringan adalah penghapus. Sekarang ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Jadi disuruhnya menjawab pertanyaan. Kita dari tabel itu kita lihat di sini. Kita kecilkan dulu deh, biar enak. Ini cepet. Alhamdulillah, sorry, agak bersin ya. Oke, kita lihat ini benda manakah yang paling berat. Yang 6 kelereng tadi apa yang paling berat? Bola bengkel. Kita kecilkan dulu di sini. Oke. Kemudian benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan tadi adalah penghapus, sedangkan gantungan kunci itu sedang nomor 2 ya. Yang paling ringan penghapus. Benda yang paling ringan, dia menghasilkan 1 buah kelereng cuma ya. Kok nggak bisa? Nah, oke, besar ke dulu biar kelihatan. Ini dia. Yaps. Penghapus yang paling ringan, sedangkan bola bengkel yang paling berat. Sekarang katanya urutkan benda pada tabel di depan. Tabel yang tadi urutkan benda dari yang paling ringan. Oke, yang paling ringan itu adalah penghapus. Kita buat dulu deh di sini. Penghapus, karena dia minta urutkan penghapus. Kemudian apa namanya tadi? Penggaris ya. Gantungan kunci, kemudian baru bola bengkel. Gantungan kunci, baru bola bengkel. Inilah urutan yang dari yang paling ringan ya, urutan dari yang paling ringan. Oke, kemudian urutkan dari yang paling berat. Yang paling berat tentunya kebalikan dari sini adalah bola bengkel, kemudian gantungan kunci, dan yang terakhir itu adalah penghapus. Itu. Oke. Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Gantungan baju ya. Kalau tadi menggunakan penggaris, sekarang gantungan baju. Gantungan baju itu di sini ada tiang misalnya ya. Anggaplah nih ada tiang, kemudian tiang itu dipaku, dikasih apa namanya tuh, inilah ya, kemudian di
kiri sama kanannya ini kita letakkan itu namanya tuh plastik ya, kantong plastik. Oke, kayak gini ya. Jadi timbangannya kayak gini. Jadi di masing-masing ini diisi ya, diisi benda. Di sini misalnya boneka. Boneka ini untuk mengukur boneka ini berapa buah kelereng berat boneka ini. Di sini hasilnya itu ada 10 kelereng. Di sini boneka, di sini kelerengnya itu menghasilkan 10 kelereng. Jadi berat boneka itu adalah 10 kelereng. Sebuah sandal yaitu menghasilkan 9 butir kelereng dan buku cerita menghasilkan 7 butir kelereng. Ya. Inilah hasilnya. Kemudian inilah hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Kalian disuruh menjawab lagi sama seperti yang di atas tadi. Ya. Lihat dulu ini pertanyaannya apa nih? Oke. Di sini, benda manakah yang paling berat? Yang paling berat itu boneka ya tadi ya. Yang paling berat boneka. Karena menghasilkan berapa kelereng tadi? 10 kelereng ya. Kalau kalian ingat itu menghasilkan 10 kelereng ya. Boneka yang paling berat. Yang paling ringan itu apa tadi? Yang paling ringan itu buku cerita, kemudian sebuah sandal. Buku cerita. Yang paling ringan adalah buku cerita. Oke. Sedangkan di sini urutkan benda dari yang paling ringan. Sama seperti tadi, mengurutkan benda dari yang paling ringan ya. Yang paling ringan buku cerita, kemudian sebuah sandal, dan baru yang terakhir adalah boneka ya. Kemudian yang paling berat tentunya boneka, kemudian sebuah sandal dan buku cerita. Ini yang dari yang terberat sehingga ke yang ringan ya. Oke. Kemudian sekarang bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Manakah yang paling berat? Ya tentunya ya tadi kan kalau kita bandingkan ini beratlah yang punya si ini ya. Apa namanya tuh? Si Siti ya. Yang ya punya Siti berat. Karena di sini ada 10, 9, 7 butir yang paling ringan. Sedangkan punya si Dayu itu 6, 2, 1 ya. Artinya beratlah punya si Siti ya. Kalau dibandingkan beratlah punya si Siti dari seluruh totalnya itu. Benda manakah yang paling berat? Boneka yang paling berat tentunya ya. Boneka punya si Siti dengan 10 kelereng ya. Kemudian benda manakah yang paling ringan? Yang paling ringan itu yang satu tadi apa ya? Punya si Dayu. Punya Dayu. Penghapus. Oke. Paling ringan itu adalah penghapus. Penghapus. Satu kelereng ya penghapusnya. Kemudian urutkan benda dari yang paling ringan. Wow, ini digabung nih. Yang paling ringan ya penghapus. Kemudian apa sih punya si Dayu ini?
dulu nih. Yang paling ringannya adalah ini dia, penghapus gantungan kunci bola. Kita copy aja tuh. Oke, sini itu dia. Dia jadi 6 ya. Oke, kayaknya aku ketik aja nih, susah kalau kayak ini ya. Penghapus gantungan kunci, bola bengkel, baru punya si apa tadi yang paling ringan nih, punya si ini, baru tambah buku ya. Buku cerita, sebuah sandal dan boneka. Ini urutannya. Sedangkan yang paling urutan benda yang paling ringan. Nah, kok ini 2 ekor ya. Benda mana yang paling ringan? Oh, terbalik apa? Paling ringan itu adalah nanti penghapus. Pindah deh. Sini penghapus ya. Penghapus. Oke, hapus. Nah, urutkan benda dari yang paling ringan, baru ini. Nah, ini nomor 6 tuh. Urutkan benda dari yang paling ringan, baru penghapus, bola bengkel, buku cerita, sebuah sendal, baru boneka ya. Nanti kunci yang kedua. Urutkan benda dari yang paling berat. Yang paling berat berarti berlawanan, boneka ya. Ada sebuah sandal, kemudian bola bengkel, kemudian gantungan kunci, dan yang terakhir penghapus. Tuh. Oke, ini dia. Bisa kan? Oke, itu saja. Nanti kita lanjut lagi di pembelajaran 6 pada video yang berikutnya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumahnya. Jangan lupa buat subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.